Tak akan menjadi cerita berinspirasi ketika orang sukses yang berasal dari keluarga kaya. Kisah salah satu orang ini, menambah deretan orang sukses yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Semangat sukses bosku. Kisah ini menambah semangat sukses tentunya. Ketika mengetahui orang sukses yang berasal dari mantan pegawai atau orang biasa-biasa saja, maka makin percaya sukses itu bukan hanya datang dari orang-orang yang bermodal besar, melainkan dari semangat besar untuk meraih kesuksesan. Cerita inspiratif dari orang-orang sukses memang perlu kita ketahui, sebagai pelecut diri kita, dan sebagai pembakar semangat dalam diri kita untuk menjadi orang sukses di kelak kemudian hari. Dengan begitu, kita pun akan mengetahui bahwa kesuksesan itu harus diraih dengan kerja keras dan pengorbanan. Dwi Fung Wirajaya Saputra, ia dulunya hanyalah seorang satpam yang bertugas menjaga sebuah gudang. Salah satu sosok yang kisah suksesnya patut untuk diteladani seorang mantan satpam yang kini memiliki bisnis beromzet 5 miliar rupiah per bulan. Dalam perjalanan hidupnya sebelum menjadi satpam sempat mengenyam pendidikan militer di Akademi Militer selama 3 tahun, sayangnya karena suatu kendala, pendidikannya itu terpaksa tidak bisa dilanjutkan. Setelah harapannya menjadi tentara pupus, ia lalu memutuskan untuk merantau ke Batam. Berbekal ilmu militer yang dimilikinya, Ifung akhirnya mengikuti serangkaian pelatihan untuk bisa menjadi satpam. Setelah resmi bekerja sebagai penjaga keamanan, Ifung setiap bulannya hanya menerima upah setara UMR saja. Walaupun berpenghasilan kecil, ia tetap melakoni pekerjaannya itu penuh tanggung jawab. Petualangan bisnisnya pun dimulai pada tahun 2000, ketika ia bertemu seorang pria bernama Jaya Setiabudi yang kelak akan mengubah nasibnya 360 derajat. Melihat tanggung jawab dan etos kerja yang luar biasa dari Ifung, pria yang kerap disapa Jay itu kemudian mencoba menawarkan Ifung pekerjaan lain. Jay lalu mengajak Ifung untuk bekerja sebagai tenaga sales dengan gaji tak lebih dari 1,5 juta rupiah. Menurut Jay, Ifung layak menjadi sales karena kemampuan komunikasinya yang mumpuni dan punya inisiatif yang tinggi. Kesempatan ini tak langsung ia terima, sempat minta magang pada waktu kerja, tapi Jay tidak mau dan akan memberikan kesempatan kepada orang lain. Akhirnya Jay memberi waktu 3 hari untuk memutuskan. Ifung sempat memikirkan 2 hari tidak bisa tidur. Dengan tekadnya yang besar ingin sukses, meski tak punya pengalaman bekerja sebagai tenaga sales, Ifung pun akhirnya menerima tawaran Jay tersebut lantaran ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Perusahaan Jay justru mengalami kerugian hingga $800 atau setara 10 juta rupiah karena minimnya pengetahuan Ifung tentang marketing. Bila ditanya bosnya, marah tidak, ya pasti marahlah, uang segitu saat itu sangat berarti. Namun karena yakin akan potensi yang dimiliki Ifung, Jay pun tetap sabar mengajari Ifung soal seluk-beluk di dunia bisnis. Adapun sistem belajar yang coba mereka aplikasikan adalah cading, yang mana berarti bahwa Ifung harus mengikuti Jay kemanapun ia pergi. Dengan begitu, Ifung dapat melihat secara langsung bagaimana Jay melakukan negosiasi dan berhubungan dengan para klien. Karena kegigihan dan konsisten serta keluasan dalam komunikasi hanya dalam tempo 4 bulan, Ifung pun sudah bisa diandalkan untuk menangani orderan bernilai hingga ratusan juta. Karena keuletan, kecerdasan, dan kerja kerasnya, Ifung kemudian dipercaya untuk menjadi sales manager dan membentuk tim sales yang lebih besar. Pada akhirnya nasib baik memang berpihak pada Ifung. Ifung yang ternyata memiliki kemampuan menjual lebih baik dari gurunya, Jay, memutuskan untuk resign dan mendirikan perusahaan sendiri. Selama 4 tahun di bawah arahan Jay, Ifung mulai merintis bisnis sendiri di bidang jasa pengamanan, outsourcing.
Bisnis ini dirasa sangat tepat untuknya karena ia sendiri pernah bekerja sebagai satpam, dan tentu juga berbekal pengalaman berharganya saat bersama Jay. Memulai bisnis dari nol dengan modal orang lain, kini PT Putra Tidar Perkasa miliknya telah memiliki 600 tenaga security dengan omset mencapai 5 miliar rupiah per bulan. Modal utama Ifung hanyalah etos kerja yang baik. Dengan begitu, ia pun menjadi orang yang cepat belajar dan bisa sangat diandalkan. Bosku, hidup ini penuh tanda tanya, siapa sangka berkat video ini, ada yang membakar semangat sukses seperti kisah suksesnya Ifung. Dengan bakat kegigihan bisa merubah hidup kita semua menjadi orang yang berpenghasilan sangat luar biasa. Perlu kita contoh sukses Ifung berkat ia menanamkan pola ingin sukses. 1. Gigih dan konsisten dalam memperjuangkan sesuatu. 2. Keterandalan yang tinggi. Berikan dia tugas dan akan dia bereskan. 3. Keluasan berkomunikasi. 4. Setia kawan yang tinggi. Tak ada kesuksesan ketika kita tidak bermimpi tinggi. Tak ada keberhasilan ketika kita tidak berusaha keras. Tak ada waktu sukses ketika kita tidak mengambil kesempatan. Tak akan ada hidup ini indah ketika kita tidak mau merubahnya. Semoga memberi motivasi untuk kita semua. Salam sukses, semangat kreatif inovatif. Urip kuicen abot, nhek dirasake, tapi enteng yen dilakoni kanthi ikhlas. Yu. Podo-podo, sami nglakoni tulung tinulung, marang sak podo-podo. Gusti ingkang Maha Perso, kanthi wiwales, opo seng dilakoni, kulo panjenengan sami. Ikhlas marang syek dilakoni, bakal berkahi urip ono ing donya. Matur suwun sedulur-sedulur, pamit riyin.